Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Terima kasih anak-anak hebat. Baik ya, kita ketemu lagi dengan Pak Yasir dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ananda Fahri silahkan untuk memimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Silakan Ananda Fahri untuk kembali ke tempat duduknya. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan untuk kesempatan kali ini adalah Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Baik anak-anakku yang hebat, silahkan duduk kembali. Barangkali ada yang tidak hadir. Aini kemana Aini? Ada Aini? Irja ada? Siapa yang tidak hadir? Afgan kenapa? Izin kemana? Kakeknya meninggal. Kita doakan semoga kakeknya Afgan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik anak-anak ya, kita menginjak ke materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topik kampanye pengurangan sampah plastik
Kalian tahu sampah plastik? Sampah itu dibagi menjadi berapa bagian? Ada 2. Sampah apa saja? Baik, terima kasih. Baik anak-anak, supaya belajar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih hafal semuanya? Ayo, siap. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Anak-anak. Anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, yang pertama kita akan mengidentifikasi jenis-jenis sampah. Yang kedua, kita akan menjelaskan dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Yang ketiga, kita juga akan mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, kita akan membuat sebuah poster kampanye yang menarik dan informatif tentang pengurangan sampah plastik. Siap semuanya? Siap. Semangat? Semangat. Boleh bertanya? Boleh. Coba kalian perhatikan di lingkungan kita, benda-benda apa saja yang sering kita buang? Plastik. Terus? Botol. Terus? Sisa makanan. Terus? Sisa buah-buahan. Daun-daun berguguran. Kardus. Kertas. Nah, itu adalah benda-benda yang sering kita buang. Betul nggak? Betul. Merasa tidak kita suka membuang sampah? Yang kedua, apa yang terjadi jika kita terus-menerus membuang sampah plastik sembarangan? Mengakibatkan banjir. Terus, bau yang tidak enak. Mengakibatkan cepat terserang penyakit. Lingkungan menjadi kotor. Nah, yang ketiga, menurut kalian, mengapa kita perlu mengurangi sampah plastik? Agar lingkungan kita tetap bersih. Coba kalian perhatikan ke depan semuanya. Bapak sudah menampilkan apa saja dampak dari membuang sampah plastik. Kan seperti ini ya. Lihat. Ada tidak? Nih. Ini sampah plastik. Tuh, ini sampah plastik styrofoam yang dibuang ke sungai. Nanti plastik ini akan menyumbat perjalanan air. Mengakibatkan air akan menjadi naik dan banjir. Apa itu sampah? Silakan, Dapat. Nah, terima kasih. Tepuk tangan, Dapat. Sampah itu adalah material yang tidak lagi digunakan atau tidak memiliki nilai ekonomis sehingga dibuang oleh pemiliknya. Contoh, Bapak punya lem. Lem ini habis digunakan oleh Bapak.
lalu Bapak membuangnya. Buat apa botolnya kan? Otomatis kalau sudah habis dalamnya pasti akan dibuang. Tadi Bapak bertanya ada berapa jenis sampah itu? Ada Yang pertama sampah, yang kedua sampah anorganik. Di sini ada contoh dan gambarnya. Sampah organik itu adalah sisa-sisa makanan, daun-daunan, ya, buah-buahan. Nah, itu adalah sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu jenis sampah seperti botol, terus plastik, kresek, sedotan. Pokoknya yang mengandung plastik, dus itu adalah sampah anorganik. Nah, silakan siapa yang mau membacakan lagi apa itu sampah organik itu? Silakan Palen. Sampah yang berasal dari bahan alami dan mudah terurai secara biologis oleh mikroorganisme. Contohnya sisa makanan, daun, kulit, buah, dan sayuran. Nah, tepuk tangan untuk Palen. Kalian jadi tahu ya, sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari bahan alami dan mudah terurai sesuai secara biologis oleh mikroorganisme. Contohnya seperti sisa makanan, daun-daunan, kulit, dan sayuran. Selanjutnya, sampah anorganik. Siapa? Silakan Cahya. Sampah yang berasal dari bahan tidak alami atau sulit terurai seperti plastik, kaca, logam, dan bahan sintetis lainnya. Ya, tepuk tangan. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan tidak alami atau bisa disebut dengan daur ulang atau sulit terurai seperti plastik, kaca, logam, dan bahan sintetis lainnya seperti kardus, ya, sedotan. Nah, itu adalah sampah anorganik. Baik. Lanjut. Sekarang yang akan kita bahas itu adalah sampah plastik. Apa itu sampah plastik? Baik, terima kasih. Nah, dampak dari sampah plastik itu sendiri terhadap lingkungan yaitu yang pertama akan menghalangi penyerapan air, akan mengganggu kesuburan tanah, dan dapat merusak ekosistem karena plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Yang kedua, dampak sampah plastik pada air. Sampah plastik mencemari air, merusak ekosistem laut. Coba lihat gambar di depan. Itu ada seekor kura-kura apa penyu? Penyu lagi berenang terhalang oleh sampah plastik. Gimana rasanya kalau kita dihalangi? Kesal. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Bagaimana cara kita mengurangi penggunaan sampah plastik? Yang pertama, kita harus. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Nah, sini stop sampah plastik. Berarti kita tidak boleh membuang sampah plastik. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mengurangi
penggunaan sampah plastik. Yang pertama, gunakan tas belanja kain. Yang kedua, kita harus memilih botol minum dan sedotan yang bisa digunakan kembali. Hindari produk sekali pakai. Contohnya seperti apa? Kantong plastik. Selanjutnya, mengapa sampah plastik itu menjadi masalah? Sampah plastik menjadi masalah karena sulit terurai, mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan. Kesehatan siapa? Manusia, hewan, terutama di laut. Selanjutnya, apa peran kita dalam mengurangi penggunaan sampah plastik? Yang pertama, kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Yang kedua, jadilah contoh di lingkungan sekitar. Anak-anak, jadi pembahasan yang tadi sudah Bapak sampaikan, kesimpulannya dalam penggunaan mengurangi sampah plastik yang pertama yaitu mengurangi sampah plastik adalah tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, untuk menyelamatkan bumi. Dengan kurangnya sampah plastik, lingkungan kita menjadi bersih. Kita bermain juga menjadi nyaman. Betul gak? Betul. Nyaman? Anak-anak. Anak-anak. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Pada pertemuan yang pertama, kenalan tentang penggunaan pengurangan sampah plastik. Nah, pada kesempatan kali ini menginjak ke pertemuan yang kedua, kontekstualisasi. Jadi kita akan melihat pencemaran atau dampak dari sampah plastik yang sering kita lihat. Baik, Bapak punya sebuah video, kita amati dan cermati. Berdasarkan dinas setiap tahun sampah plastik ini mulai dari bentuk hingga pada selalu berdasarkan semua yang dari mikroplastik pun telah ditemukan pada hidroskop air termasuk udang dan kerang yang umum kita lihat. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa menjadi masalah lokal bagi masyarakat. Selain berbahaya bagi hewan, Baik anak-anak, setelah tadi kita menonton sebuah tayangan video tentang dampak dari sampah plastik, Bapak mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Baik, terima kasih. Yang kedua, bagaimana sampah plastik bisa mempengaruhi lingkungan? Dan yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tentang sampah plastik ini?
terima kasih. Nah, yang ketiga ini kita sudah sering lakukan kan? Ya, membawa tempat makanan sendiri, membawa tempat atau botol sendiri, tempat minum sendiri ya. Betul gak? Ya, baik. Itulah materi tentang kontekstualisasi pengurangan sampah plastik. Terima kasih. Ya, setelah kita memasuki tahap pertama yaitu pengenalan dan tahap kedua yaitu kontekstualisasi. Nah, tahap yang ketiga kita akan aksi nyata dalam bentuk praktek. Sekarang kalian membuat kelompok masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Bapak kemarin. Silakan. Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja yang harus kalian isi sesuai kelompoknya ya. Kalian berdiskusi untuk mengisinya. Siap semuanya? Terima kasih. Baik. Baik, silakan anak-anak keluarkan alat tulisnya dan isi. Anak-anak, sudah selesai tugasnya? Sekarang silakan kumpulkan oleh ketua kelompoknya. Ini kelompok? Ini kelompok? Terima kasih. Ini kelompok? Dan ini kelompok? Pak, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tugas kelompok yang kedua yaitu membuat poster kampanye tentang pengurangan sampah plastik. Tujuannya yang pertama mengaplikasikan ide diskusi menjadi media kampanye yang menarik dan informatif. Ya.
Duduk siap. Setelah kita melakukan pembuatan poster dalam rangka mengurangi sampah plastik, Bapak mau bertanya kepada kalian, apa saja tantangan atau hambatan yang kalian hadapi selama kegiatan ini? Seru tidak? Apakah ada hambatan? Kenapa? Apakah ada kesulitan? Apa kesulitannya? Wang gunting, baik. Apa yang paling berkesan selama kegiatan ini? Kerja sama. Kalian suka kerja sama? Untuk kegiatan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bapak akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan hari ini Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya silakan kepada Ananda Fahri untuk memimpin doa setelah belajar. Siap. Berdoa. Bis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda Fahri, silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, semuanya bereskan kembali. Guntingnya silakan Anda semua kedepankan, lemnya ya. Jangan lupa meja nanti bereskan kembali, dan sampahnya ambil, masukkan ke tempat sampah. Kelas 4